Orang ini berhasil membawa band punknya menyaingi kesuksesan Michael Jackson. Namun sialnya, oleh para pelaku skena punk, ia justru dicap sebagai pengkhianat terbesar dalam sejarah punk. Dia adalah Billy Joe Armstrong, seorang pemuda pengal yang berhasil membawa band punknya sukses menjual albumnya hingga 20 juta kopi dan mengubah landscape peta musik dunia di era 90-an. Billy Joe Armstrong lahir pada 17 Februari 1972 di Oakland, California, dalam sebuah keluarga yang menghadapi banyak tantangan. Dia adalah anak bungsu dari pasangan Andrew dan Ollie Armstrong. Keluarganya memiliki latar belakang yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai musisi jazz dan juga supir truk untuk menghidupi keluarganya. Namun, kehidupan mereka berubah drastis ketika Billy berusia 10 tahun. Pada tanggal 10 September 1982, ayahnya meninggal dunia karena kanker, meninggalkan keluarga dalam keadaan yang sulit secara emosional dan finansial. Di saat pemakaman ayahnya, Billy menangis, berlari pulang, dan mengunci diri di kamarnya. Ketika ibunya tiba di rumah dan mengetuk pintu kamarnya, Billy hanya berkata, "Bangunkan aku ketika September berakhir." Kelak momen ini ia rekam dalam lagu Green Day yang berjudul Wake Me Up When September Ends. Di tengah kesedihan yang mendalam akibat kehilangan ayahnya, Billy Joe Armstrong menemukan musik sebagai pelarian yang tak terduga. Ia mulai mendengarkan berbagai jenis musik, mulai dari Van Halen, Ramones, hingga Husker Du. Dari berbagai jenis genre yang ia dengarkan, ia memilih punk rock sebagai medianya untuk berekspresi. Pada tahun 1987, saat Billy Joe berusia 15 tahun, ia membentuk band pertamanya bersama sahabatnya Mike Dirnt yang mereka namai Sweet Children. Bersama Sweet Children, Billy kerap tampil di gigs-gigs kecil sekitar Berkeley. Dalam sebuah penampilannya di tahun 1988, Larry Livermore yang merupakan owner dari Lookout Records menyaksikan mereka dengan sangat antusias. Ia kemudian mengajak Sweet Children untuk bekerja sama dengan label miliknya. Sweet Children pun mulai merekam materi untuk debut EP mereka. Di tengah-tengah proses rekaman tersebut, Billy Joe mengubah nama band menjadi Green Day, yang ia ambil dari istilah slang yang merujuk pada hari-hari santai yang dihabiskan untuk merakap daun 5 jari. Dan pada April 1989, dengan formasi Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt, dan John Kiffmeyer, Green Day merilis debut EP-nya. Sayangnya, debut EP ini kurang mendapatkan perhatian yang signifikan oleh para pelaku skena di sekitar Bay Area. 1 tahun setelahnya, pada April 1990, Green Day merilis album penuh pertamanya. Berisi komposisi musik yang dipengaruhi oleh Buzzcocks dan Husker Du, album ini sukses menggebrak skena punk Bay Area. Tur promo panjang selama 45 hari pun mereka lakukan dengan menjelajahi berbagai kota di Amerika Serikat. Namun, suksesnya debut album ini membuat Billy Joe menemukan persimpangan hidup yang sangat krusial. Di satu sisi, ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Namun, di sisi lain, ia masih harus menyelesaikan sekolahnya. Hingga puncaknya, Billy pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Setelah sukses dengan debut album yang sangat memukau, John Kiffmeyer memutuskan keluar dari band untuk melanjutkan sekolahnya. Posisinya digantikan oleh Trico, yang merupakan drummer dari The Lookouts. Bersama Trico, Green Day merilis album kedua mereka pada Desember 1991. Album kedua ini membawa kesuksesan yang lebih luas, dengan angka penjualan mencapai 50.000 kopi. Green Day menjelma sebagai jagoan baru yang sangat potensial. Tur Eropa sepanjang tahun 1992 sampai 1993 mereka lewati dengan sangat sukses.
Kesuksesan album mereka menarik perhatian label-label rekaman besar. Ini adalah babak baru yang sebelumnya tak pernah dibayangkan oleh Billie Joe Armstrong dan kawan-kawan, yaitu bekerja sama dengan major label. Green Day pun kemudian mengambil keputusan yang sangat kontroversial dengan bergabung di bawah naungan label raksasa Reprise Records dan merilis album penuh ketiganya pada Februari 1994. Sebuah album yang menjadi titik balik Green Day sekaligus amunisi yang menyerang mereka sendiri. Kurt Cobain's music moved a generation of young people. His voice and his words spoke to their fears. Pada April 1994, berita kematian Kurt Cobain menjadi topik utama yang seliweran di media. Kabar kematian Kurt seakan menandai runtuhnya dominasi grunge yang sebelumnya menguasai peta musik dunia dengan kemuraman yang disuguhkan. Nirvana bubar jalan, dan era Seattle Sound berakhir dengan tragis. Sementara itu, dari pinggiran Berkeley, Green Day yang sebelumnya telah merilis album Dookie lewat Reprise Records, perlahan menampakkan diri sebagai jagoan baru yang digadang-gadang akan meneruskan estafet kesuksesan Nirvana. Dengan menjembatani antara punk rock khas California dengan alternatif rock 90-an, lewat album Dookie, Green Day sukses menjadi pilihan baru di tengah kekosongan yang melanda industri musik di pertengahan 90-an. Sekelebat, album mereka terjual 20 juta kopi, menduduki peringkat pertama chart Billboard, mengalahkan album-album populer lain, bahkan menyaingi penjualan album sang raja pop Michael Jackson dengan sangat signifikan. Tak ada yang menduga bahwa album dari band punk ini berhasil laku jutaan kopi dan mengubah landscape musik dunia. Peta musik dunia kembali bergeser. Dari yang sebelumnya diisi oleh 3 pemuda muram yang menamai dirinya Nirvana, berganti dengan 3 pemuda urakan dengan lagu-lagu punk catchy yang energik dan jenaka. Media kemudian menyebut mereka sebagai fenomena punk populer yang kelak membuka gerbang band-band pop punk ramah radio di era 2000-an. Pencapaian Green Day dengan Dookie sebagai salah satu album komersil tersukses sepanjang masa membuat para cukong-cukong major label lain ingin merasakan hal serupa. Berbondong-bondong mereka mencari band-band punk serupa yang mau dikomersilkan untuk menyaingi Green Day, mulai dari Bad Religion hingga Jawbreaker. Namun, tak ada yang seberuntung Green Day. Kebanyakan mereka justru kelimpangan, tak kuat dengan tekanan industri, dan kemudian memilih untuk bubar. Di tahun 1994, Green Day menjadi fenomena aneh dan tidak terduga yang mengguncang kancah punk. Tiba-tiba, genre ini mendadak sangat populer. Album punk untuk pertama kalinya terjual jutaan keping. Ketertarikan penikmat musik dunia pada punk versi ngepop dan komersil membuat genre yang tadinya underground terseret ke sorotan media. Dan dengan seketika pula, oleh para anak punk California, Green Day menjadi yang paling tertuduh. Para kritikus dan scene maker mencap mereka sebagai band punk kompromis, sell out, dan pengkhianat yang telah lupa diri. Bahkan, skena punk di klub 924 Greenman Street yang terkenal dengan ethos DIY-nya melarang Green Day untuk datang ke tempat itu. Dalam wawancara Billie Joe dengan majalah Spin, ia mengaku bahwa pencapaian komersil yang dicapai oleh Green Day justru adalah kegagalan terbesar bagi dirinya. Seperti konflik pada skena punk lainnya, kesuksesan Green Day dianggap telah mengkhianati akar dari skena punk yang saat itu sangat sensitif terhadap major label. Di tengah semua tekanan yang menimpa bandnya, dia berusaha untuk tetap setia pada visi artistiknya sambil menghadapi tuduhan bahwa mereka telah mengkhianati komunitas punk. Salah satu cara Billie Joe menghadapi kritik adalah dengan keterbukaan. Dia tidak menghindar dari pertanyaan sulit dan selalu siap untuk menjelaskan pandangannya. Billie Joe menjelaskan bahwa mereka tidak pernah berniat untuk meninggalkan akar mereka,
Mereka hanya ingin menjangkau lebih banyak orang dengan musik yang mereka ciptakan. Setelah kesuksesan komersil yang sangat luar biasa, juga pro dan kontra yang mengiringi album Dookie, Green Day melanjutkannya dengan merilis album-album lain sepanjang tahun 1995 sampai tahun 2000. Meski tak mencapai kesuksesan komersil yang sama dengan Dookie, namun keberanian Billie Joe Armstrong yang konsisten mendobrak semua batasan berimbas sangat signifikan dengan hadirnya subgenre baru bernama popang. Nama-nama seperti Blink-182, New Found Glory, dan deretan band-band lain yang sejenis kemudian muncul tanpa ragu-ragu dengan sebutan band popang. Tak ada yang membenci ataupun mengolok-olok mereka karena semua kemarahan dan kekecewaan itu sudah habis untuk Billie Joe dan Green Day di era 90-an silam.